Silakan masuk. Baik, sebelum memulai wawancara kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Poppy Amalia. Di sini saya menjabat sebagai HRD yang akan mewawancari Anda untuk kali ini. Baik, yang pertama silahkan ceritakan tentang diri Anda. Baik Bu, perkenalkan nama saya Trianiar. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Bandung, yaitu Universitas Widyatama. Saya mengambil jurusan akuntansi. Saat perkuliahan, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Salah satunya saya aktif di himpunan mahasiswa akuntansi. Di himpunan tersebut, saya menjadi salah satu anggota di divisi informasi dan komunikasi atau Infokom. Di Infokom tersebut banyak pengalaman dan kegiatan yang bisa saya ambil. Salah satunya yaitu bagaimana cara membuat konten-konten menarik yang mengenalkan seputaran akuntansi ke masyarakat luas dengan sosial media, salah satunya Instagram, ada TikTok, dan itu juga menjadi pengalaman yang mungkin bisa menjadi modal awal saya untuk terjun ke dunia kerja. Banyak juga pengalaman lain, salah satunya yaitu saya diajari untuk bekerja sama dengan tim, terus juga cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Banyak kegiatan acara-acara yang dibuat oleh himpunan mahasiswa akuntansi dan saya menjadi salah satu bagian dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, apa alasan Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Baik Bu, alasan saya melamar pekerjaan di perusahaan ini adalah perusahaan ini mempunyai reputasi yang baik di kalangan masyarakat serta mempunyai posisi yang pas untuk saya melamar di perusahaan ini, yaitu menjadi seorang akunting. Dengan pengalaman saya berkuliah jurusan akuntansi mungkin bisa menjadikan modal utama saya untuk bekerja di perusahaan ini. Dan dengan reputasi yang baik, mungkin perusahaan ini bisa membantu saya dalam mengembangkan karir saya untuk kedepannya di posisi akunting ini, Bu. Lalu apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kekurangan saya adalah saya belum mempunyai pengalaman kerja di bidang akunting, tetapi dengan pengalaman saya kuliah di jurusan akuntansi dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah saya pelajari, mungkin bisa menutupi kekurangan saya di bidang akuntansi ini, Bu. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga saya untuk berkontribusi lebih di bidang akuntansi untuk perusahaan ini, Bu. Baik, saya akan menanyakan apa yang akan Anda lakukan jika pasangan Anda nanti saat menikah memiliki karir di luar kota dan menyarankan Anda untuk pindah domisili mengikuti pasangan Anda nanti. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya dengan pertanyaan Ibu, mungkin saya akan berkomunikasi lagi dengan pasangan saya selanjutnya, di mana jika ada kantor cabang dengan perusahaan ini di kota pasangan saya, mungkin saya akan mengajukan untuk pindah ke lokasi tersebut. Baik, saya akan menanyakan juga nih, apa kompensasi yang Anda harapkan dari perusahaan kami ini? Baik Bu, untuk masalah kompensasi saya cukup fleksibel, mungkin bisa disesuaikan dengan rata-rata penghasilan di perusahaan ini.
serta sesuai dengan pengalaman dan posisi yang saya tuju, Bu. Kalau untuk kompensasi lainnya mungkin saya, ingin meminta untuk masalah fasilitas yang memadai untuk posisi saya serta, saya, meminta juga untuk masalah cuti tahunan seperti itu sudah eee, beritahu sejak awal, Bu. Mungkin segitu. Baik, untuk pertanyaan kali ini, Anda pilih salah satu ya dan berikan alasannya. Jika atasan Anda memberikan pekerjaan di luar bidang Anda akan menolak, dengan alasan agar fokus dengan satu bidang dan hasilnya maksimal, atau menerima agar dapat ilmu baru, dari bidang yang lain? Silahkan dijawab. Baik Bu, izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk pertanyaan ini mungkin saya akan menerima pekerjaan di luar bidang saya, karena menurut saya, dengan saya mempelajari hal-hal baru, itu akan menggali potensi saya di bidang lain, Bu. Dan saya suka juga dengan hal-hal baru yang membuat pelajaran dan pengalaman baru untuk saya. Mungkin itu akan menjadi pengalaman yang sedikit agak menegangkan gitu ya, berbeda dengan yang seharusnya saya kerjakan, tetapi saya akan mencoba mempelajari kegiatan tersebut, pekerjaan tersebut agar menjadikan pekerjaan tersebut jadi maksimal, Bu. Baik, saya akan menanyakan bagaimana cara mengatasi konflik dan negosiasinya jika Anda diberi wewenang untuk mengatasi kasus pembulian yang dilakukan oleh salah satu karyawan kantor yang berprestasi dan memiliki peran besar dalam perusahaan terhadap salah satu karyawan magang. Silakan dijawab. Baik Bu, izin menjawab. Mungkin dalam kasus ini yang pertama saya lakukan adalah saya akan berdiskusi dengan yang disangka-sangka sebagai pembuli ini, ingin menanyakan apa yang menjadi faktor dia membuli mahasiswa magang ini. Jika faktor ini menurut dia kekeh dia ingin membuli mahasiswa magang, saya akan memberitahu gitu dengan secara baik-baik. Mungkin saya akan menyadarkan juga si pelaku bahwa dengan membuli itu tidak akan membuat atau menghasilkan apa-apa untuk kita gitu. Dan kita juga pernah merasakan di posisi menjadi mahasiswa magang. Mungkin menurut saya akan memberi apa ya, memberi saran gitu kepada si pembuli ini. Tetapi jika saran saya tidak didengar dan itu pembulian masih berlaku, masih dilakukan oleh dia, mungkin saya akan meminta bantuan atasan yang lebih berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, Bu. Karena menurut saya mahasiswa magang itu wajib kita bimbing, bukan untuk dibully, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apa saja yang akan Anda lakukan jika terjadi gempa besar di tempat Anda bekerja, seperti gedung yang tinggi saat ini? Baik Bu, izin menjawab untuk pertanyaan ini. Mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan mengendalikan diri saya untuk tetap tenang dan tidak panik. Terus jika tidak memungkinkan saya untuk sampai ke bawah atau keluar gedung, mungkin saya akan menyelamatkan diri saya agar tidak tertimpa reruntuhan dengan cara saya masuk ke kolong meja, Bu, dan menjauhi juga barang-barang yang mungkin akan menimpa saya. Saya akan menjauhi jendela-jendela, seperti jendela, terus juga barang-barang yang mungkin akan menimpa saya atau menyakiti saya akan menghindari itu, Bu. Oke, mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk wawancara kali ini. Saya nanti akan menghubungi Anda jika Anda terpilih untuk menjadi salah satu karyawan di perusahaan kami. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sangat berharap Ibu bisa menerima saya di perusahaan ini dan membuat saya berkontribusi lebih untuk perusahaan ini, Bu. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and do share.
selesai.